pada tahun 2010 bahwa penyakit kronis ini adalah penyebab penyakit terbesar dari kematian maupun kesakitan, sehingga membutuhkan koordinasi dengan berbagai disiplin ilmu kesehatan secara komprehensif. Nah, sebentar ya, saya coba lihat ini ada slide yang ketegang. Oke. Nah, kita menghadapi satu kasus yang sering setiap hari. Beberapa kasus yang kita hadapi pada saat kita di pelayanan adalah pasien tidak mau patuh menggunakan obat. Ada berbagai faktor pasien tidak patuh. Ada yang masa tadi sudah disampaikan adalah masa baik, ada yang lupa, ada yang tidak mampu, ada yang merasa bahwa penggunaan obat menurut mereka tidak rasional dan mereka kemudian beralih kepada atau kemudian pengobatan yang disampaikan oleh keluarga besar maupun kerabatnya. Nah, menghadapi kasus pertama ini, kalau teman sejawat menghadapi kasus seperti ini, apa kira-kira yang akan teman sejawat lakukan? Ya, kalau pasien tidak patuh, berarti ada satu hal yang kita belum capai, yaitu apa? The high level of non-adherence indicate that kita gagal melakukan manajemen terhadap pasien. Artinya kita gagal memberikan edukasi kepada pasien sehingga pasien menjadi tidak patuh. Itu kunci utamanya. Karena tadi dari awal bahwa pasien datang ke rumah sakit, pasien datang ke apotek, pasien datang ke puskesmas pasti dengan satu tujuan, yaitu ingin sembuh. Tetapi pada saat kemudian dia gagal, berarti kita gagal memberikan edukasi. Kita gagal meningkatkan kepatuhan pasien karena pasien mempunyai kemampuan atau pengetahuan yang kurang terkait penyakitnya maupun terkait obat-obatan yang digunakan. Nah, dalam tata laksana manajemen pasien diabetes, kita mengenal siklus ini. Di Asosiasi Diabetes Amerika, kita dituntun oleh beberapa step supaya tidak terlupa. Step yang pertama adalah mulai dari assessment pasien diabetes. Apa yang kita harus lakukan assessment? Yaitu kita assessment terhadap pasien. Bagaimana gaya hidup pasien, bagaimana pasien, apakah dia memiliki komorbiditas, bagaimana hasil clinical laboratoriumnya, kemudian apakah pasien memiliki motivasi, apakah pasien mempunyai masalah ekonomi, apakah pasien mempunyai masalah culture, ini perlu kita lakukan assessment terlebih dahulu. Setelah kemudian assessment kita dapatkan datanya, baru kita mulai bicara memperhatikan bagaimana sih pemilihan treatmentnya. Pemilihan treatment memang biasanya diberikan oleh dokter, namun pada saat penata laksanaan kronis itu akan berkolaborasi dengan apoteker. Karena apa? Karena pada saat memberikan edukasi nanti apoteker yang akan mendampingi dari pasien tersebut. Jadi pada saat menetapkan choice of treatment-nya, ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan. Antara lain, bagaimana target HbA1c-nya? Apakah obat yang diberikan nanti berimpact terhadap berat badannya? Bagaimana dengan side effect-nya? Seperti tadi beberapa obat-obatan ternyata mempunyai side effect terhadap CKD. Beberapa obat-obatan berefek terhadap berat badan. Nah, ini tentunya spesifik. Setiap pasien mempunyai pilihan obat-obat yang lebih sesuai custom terhadap pasien tersebut mengacu kepada guideline. Nah, setelah kita memperhatikan beberapa faktor, kemudian kita ajak pasien itu untuk share decision making ya, untuk menetapkan satu manajemen plan. Karena saat ini pada saat kita memberikan konseling atau pada saat kita memberikan PIO, bukan zamannya lagi kita berbicara sebagai practitioner center. Bicara sebagai practitioner center artinya bahwa kita merasa bahwa diri kita hebat, bahwa kita adalah praktisi yang profesional, sehingga kecenderungannya metode practitioner center adalah memberikan nasihat kepada pasien, seolah-olah pasien dianggap tidak mengetahui dan kitalah yang pintar. Nah, pada saat kita membuat manajemen plan, kita libatkan pasien ya, kita ajak pasien untuk berdiskusi, kita cari sebenarnya di mana nih motivasi pasien, bagaimana pasien mempunyai preferensi ya, kemudian kita bawa pasien untuk mempunyai kemampuan memahami penyakitnya, memahami pengobatannya. Nah, setelah kemudian kita membuat manajemen plan, maka kita membuat satu kesepakatan dengan pasien, kesepakatan tentang rencana asuhan yang dibuat bersama dengan pasien yang tentunya harus memenuhi unsur spesifik, measurable, achievable, realistic, time limited.
Nanti kita akan coba bahas satu kasus ya teman sejawat semuanya, bagaimana kita menetapkan satu solusi untuk pasien yang spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time limited. Jadi kalau kita lihat beberapa teman sejawat, mungkin kadang-kadang kalau misalnya menemukan pasien dengan kebiasaan merokok, selalu menyampaikan kepada pasien tersebut adalah, Pak, Bu, berhenti merokok. Itu hal yang sangat sulit dilakukan oleh pasien. Nah, achievable kah? Kapankah itu harus dilakukan oleh pasien? Berapa lama pasien harus menempuh atau harus mengikuti atau harus menurunkan jumlah rokoknya atau harus menurunkan jumlah minum alkohol kalau dia menggunakan alkohol? Nah, itu yang harus disepakati bersama oleh pasien. Nah, setelah kemudian kita melakukan manajemen plan yang telah disetujui oleh pasien maupun dengan apoteker, barulah kita mulai mengimplementasikan manajemen tersebut. Ya, jadi kita akan evaluasi selama 3 bulan pasien, apakah dengan manajemen yang kita telah lakukan bersama dengan pasien, dengan dokter berkolaborasi, dapat mencapai target HbA1c, apakah dapat mencapai target pengobatan. Nah, kemudian kita lakukan monitoring. Monitoring tidak hanya cukup terkait dengan hasil klinik, tetapi juga monitoring terkait emosional pasien. Bagaimana pasien mentoleransi terhadap pengobatan yang diberikan. Apakah ada faktor-faktor pengobatan yang diberikan yang pasien tidak bisa terima. Nah, inilah masuk ke dalam fungsi monitoring. Nah, terakhir, baru kita review dan kemudian kita susun lagi manajemen plan yang kita sepakati bersama. Siklus ini berjalan terus-menerus selama pasien itu menyandang diabetes. Jadi kalau saat ini kita cukup memberikan obat, memberikan edukasi kepada pasien tentang lifestyle, non-farmakologi, farmakologi, aturan pakai, that's it, selesai, ternyata itu tidak cukup. Itulah yang menyebabkan akhirnya prevalensi diabetes meningkat. Kenapa? Karena kita hanya memberikan informasi searah dan tidak berkomunikasi dua arah dengan pasien dan tidak melibatkan pasien dan juga tidak melibatkan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Nah, kita coba sampaikan sampai ke tahap kasus ya, studi kasus. Nah, ini saya coba simulasikan beberapa kasus, tapi cukup satu kasus saja. Ini ada Nyonya NA nih 60 tahun. Ya, dia seorang akuntan, pulangnya juga malam ya. Dia memiliki penyakit diabetes sudah 6 tahun, tipe 2. Dan kemudian dia datang ke rumah sakit untuk check up kembali. Nah, berdasarkan data yang dikumpulkan, ternyata berat badan Nyonya NA ini mengalami kenaikan 6 kg. Dia merasa lesu dan tertekan sekali, masa stres. Kemudian karena dia stres, dia rajin memantau kadar glukosa darahnya. Dalam seminggu, dia menemukan selama 5 kali dalam seminggu, rata-rata glukosa darahnya tercapai seperti data di bawah ini. Ya, dan nilai HbA1c-nya didapatkan 8,1. Ini hasil pemeriksaan yang didapat dari Nyonya NA, kalau dilihat dari full blood count-nya ternyata dia normal. Random plasma glukosnya dia mencapai 160, HbA1c-nya 8,1, kolesterolnya di atas rata-rata, UNE-nya dengan GFR lebih dari 90, TFT-nya normal, dan kalau kita lihat lagi di bawah ada retinal fotografi untuk melihat apakah sudah terjadi komplikasi terhadap penyakit diabetesnya, dia ternyata sudah grade R1 ya. Nah, data pendukung lainnya yang kita kolek dari pasien Nyonya NA ini, ternyata Nyonya NA ini fobia sekali terhadap jarum suntik. Dan sama sekali tidak tertarik pada bentuk terapi apapun yang disuntikkan ke dalam tubuhnya. Jadi ini yang harus kita cari. Kenapa nanti pada saat kemudian tata guideline, kalau algoritma kan menyampaikan jika HbA1c tidak capai, jika HbA1c lebih dari 9, maka kemudian berikan terapi insulin dan lain-lain. Tetapi ini sebelum mencapai ke sana, kita perlu telaah terlebih dahulu. Kenapa HbA1c tidak tercapai? Dalam seluruh tata laksana penyakit kronis, pada saat target tidak tercapai, yang perlu diketahui oleh apoteker adalah satu, apakah pasien mengikuti gaya hidup yang dianjurkan? Kedua, apakah pasien patuh terhadap pengobatannya?
Jika dua hal ini pasien tidak dapat memenuhi, artinya kita masih bisa mengkoreksi dua hal ini. Ya, mengkoreksi gaya hidupnya, mengkoreksi kemudian gaya hidup dan kepatuhan minum obatnya. Namun dalam mengasesmen kepatuhan pasien dalam minum obat, kita juga harus mendalami lebih lanjut. Kenapa pasien tidak patuh? Apakah ada hal lain yang menyebabkan pasien tidak patuh? Efek sampingkah? Harga obatkah? Ketersediaan obatkah? Nah, banyak sekali yang kita tanyakan dan dalam pertanyaan itu tidak mungkin kita bisa selesaikan komunikasi dengan pasien selama 10 menit, 15 menit di counter farmasi. Jadi perlu ada cara bagaimana kita terus berinteraksi dengan pasien, bagaimana kita berinteraksi dengan dokter untuk mendampingi pasien kronis sepanjang hidupnya selama dia menyandang diabetes mellitus. Nanti di slide berikutnya kita akan coba bahas bagaimana cara menyelesaikan masalah waktu konseling tersebut. Nah, dari data tersebut juga kita lihat bahwa ternyata dia mempunyai riwayat pasien tersebut, ibunya menderita diabetes juga dan sudah meninggal karena infak miokard. Artinya dalam sejarah riwayat keluarganya sudah ada riwayat infak miokard pada usia 74 beliau meninggal. Dan Nyonya NA mengeluhkan rasa yang tidak nyaman di perut, ya, merasa mual setelah minum obat. Dan dia mempunyai kebiasaan minum 22 gelas alkohol seminggu, cukup banyak juga ya, dan merokok 10 batang per hari. Dia ingin berhenti merokok dan telah mencoba mencari pengganti nikotin dengan hampir tidak berhasil. Jadi kalau ketemu pasien seperti ini sudah tidak sepantasnya lagi kita menasihati pasien untuk berhenti merokok, untuk berhenti alkohol karena pasien sudah tahu. Hanya pasien mengalami kesulitan, ya. Nah, bagaimana nanti edukasinya kita akan bahas di slide berikutnya. Obat yang diberikan oleh dokter adalah metformin ya 1000 mg 2 kali sehari, kemudian dikasih juga glycyrrhizid 160 mg 2 kali sehari, dikasih